sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, berapa kelapa sawit? Ya. Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel. Biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Kemerdekaan yang sejati. Kemudian swasembada energi. Harus. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya. Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Ya, untuk rakyat Indonesia. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana. Tolong kelapa sawit, tolong. Artinya, it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit, kita bisa punya puluhan derivatif. Cat dinding dari butuh kelapa sawit. Makanan, roti, harus pakai minyak kelapa sawit. Dan nanti minyak kelapa. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sabun. Berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari. Kecuali yang malas mandi. Kadang-kadang pasukan komando mandinya sekali 2 minggu gitu. Kalau di hutan nggak boleh mandi. Saudara, tapi yang lebih utama kelapa sawit. Dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi, kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya, orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang, Aftur. Kita nanti produsen Aftur. Bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk Aftur. Sehingga, maaf, bangsa-bangsa lain, saya tutup, saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu, baru. Saudara-saudara, swasembada energi, swasembada pangan, baru kita harus merubah aliran uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota, dan ke luar negeri, kita harus hentikan, membalikan. Antara lain dengan makan bergizi gratis. Anak-anak kita harus makan cukup. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak?
Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi rakyat Indonesia masih terjatuh di lantai bawah. Hutan kita menyusut, hutan kita. Oh, mikrofonnya beda ya. Pakai ini aja kalau gitu ya. Hutan kita menyusut. Tahun lalu saja, 2024, hutan yang hilang jumlahnya 175.000 hektar dalam 1 tahun. Itu data resmi. Kalau kata pemantau independen memprediksi 260.000 hektar yang hilang. Nah, pada saat yang sama kita tanya tuh, kita lihat kenyataan, di dalam masih banyak yang miskin. Pertanyaannya kemudian, dari lihat itu, berarti pertumbuhan yang besar itu, pembesaran perekonomian yang luar biasa itu membangun semua orang atau membangun segelintir orang? Jawabannya jelas. Dia membangun hanya segelintir orang. Kenapa? Yang melakukan kegiatan sampai merusak itu bukan karena perbesaran di dalam. Gambar ini sudah bisa diturunkan. Jadi, ini PR yang kita selesaikan. Lalu izinkan saya menengok sedikit atas apa yang telah terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya, secara teknis memang benar. Sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun. Dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya, tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda. Setelah 25 tahun dia tebang, diganti. Sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan. Sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya, dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Lalu tidak cukup soal itu. Ini yang berada di fotonya di belakang sini. Ini soal hutan, itu soal kehidupan, bukan soal fotosintesis saja. Bagaimana nasib orang hutan, harimau Sumatera, gajah, badak, mereka semua belum bisa hidup di perkebunan. Belum bisa. Jadi mereka tidak bisa hidup perkebunan, mereka membutuhkan hutan. Kalau dicek di catatan ahli biologi disebutkan bahwa hanya 15% dari spesies hutan yang bisa hidup di kawasan kebun. Hanya 15%. 85% lainnya nggak bisa. Nggak bisa.
Jadi, ketika ada yang bilang semua pohon sama, kita perlu dengan tegas dan santun mengkoreksinya. Bukan karena kita anti sawit, karena sawit juga punya porsi dalam perekonomian kita dan kita membutuhkan. Tetapi tempatnya bukan di atas puing-puing hutan primer yang dibabat habis. Disitulah tempat yang harus kita lakukan pada sawit ini. Jadi, dengan melihat itu, pertanyaan berikutnya yang muncul. Loh, siapa yang diuntungkan ya dari ini semua? Bahkan ada yang bilang begini, kalau kritik sawit, jangan pakai sampo. Jangan pakai minyak goreng. Mungkin juga dibilang jangan pakai minyak rambut. Argumen ini memang sekilas masuk akal. Sekilas masuk akal. Tapi sebenarnya ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Sebenarnya kalau kita tanya lebih jauh ya, dari industri sawit ini seberapa banyak unsur masyarakat diuntungkan? Siapa yang sesungguhnya dapat keuntungan? Nih saya lihat datanya. Faktanya petani kecil sawit itu kontribusi 1/3 dari produksi sawit di Indonesia. 1/3. Itu yang produksi siapa? Petani kecil. Tetapi keuntungan mereka nyaris nol. Kesejahteraan mereka nyaris tidak meningkat. Laporan-laporan internasional menunjukkan bahwa nilai industri sawit global itu senilai 285 miliar dolar. Dan 2/3 dari angka 282 miliar dolar itu, 2/3 di mana? 2/3 dinikmati perusahaan besar di hilir dari industri sawit. Yang di hulu nggak dapat. Yang di hilir yang dapat. Di hilir yang dapat besar. Jadi, petani kecil kebagian produksinya, tapi tidak kebagian kesejahteraannya. Bahkan lebih jauh lagi, petani kecil dan rakyat kebanyakan sekitar kawasan, merekalah yang harus menanggung konsekuensi ekologis ketika terjadi dampak atas kerusakan itu. Ketika banjir melanda, rumah yang hancur bukan rumah direksi perusahaan di hilir, tapi rumah rakyat dan petani yang berada di kawasan hutan. Yang hancur para petaninya, rumah nelayannya, rumah-rumah buruhnya. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Yang tidak merusak, yang harus menanggung konsekuensi. Itulah sebabnya ketika dikatakan di sini kembalikan hutan Indonesia, keadilan ekologis, kita harus paham ketidakadilannya di mana. Di sini nih ketidakadilan ini. Karena yang bekerja di sana tidak dapat apa-apa, tapi yang di ujung yang dapat. Tata kelola harus diubah. Nah, lalu kita sering dengar juga, ini semua banyak diakibatkan oleh pembalakan liar. Betul nggak pembalakan liar? Sebagian. Saudara sekalian, data tentang deforestasi di Indonesia menunjukkan kenyataan bahwa 97% deforestasi di Indonesia adalah legal. Saudara, dalam beberapa dekade terakhir, luas tutupan hutan
di tanah air terus mengalami penyusutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa bencana yang terjadi di Pulau Sumatera terjadi karena adanya deforestasi. Saya akan tunjukkan datanya, saudara. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization atau FAO PBB, kawasan tutupan hutan di Indonesia terus mengalami penyusutan. Pada tahun 1990, total kawasan hutan di Indonesia mencapai 118,5 juta hektar, namun menyusut secara drastis selama 34 tahun terakhir hingga hanya menyisakan 92,1 juta hektar kawasan hutan. Sementara itu, analisis tim jurnalisme Data Kompas mengungkap hal mengejutkan. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2024, hilangnya hutan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seluas 1,2 juta hektar, setara dengan 2 kali luas Pulau Bali. Hilangnya hutan di Pulau Sumatera mayoritas telah beralih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera. Saya berada di Desa Sukarakyat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dan bisa dilihat di kanan saya pohon sawit, dan di sebelah sini juga pohon sawit. Sebelumnya, saudara, saya sempat memantau melalui citra satelit yang akan saya tunjukkan bahwa bukaan lahan yang terjadi di area ini cukup masif, dan saya akan tunjukkan visual drone yang kami dapat. Ini ada satu alat berat ya, yang lewat. Assalamualaikum. Pak Abu dari Kompas TV. Ya. Kemarin sini banjir. Banjir, Pak. Oh, di sana ini, tapi ini juga banjir. Iya, banjir ya. Oh. Ini dapur umum. Tapi untuk PT ada PT. Oh. Karyawan Oh, ini dapur umum buat bukan karyawan. Oh, ada perusahaan di sini, Pak. Ada perusahaan itu. Oh, perusahaannya kena banjir juga. Perusahaan kena banjir juga. Kalau ini perusahaan apa sih, Pak? Ya. Perusahaan apa ini? Sawit. Nah, Oh, sawit. Ini pabriknya. Oh, ini pabriknya? Ya. Bukan kantornya? Kantor di dalam. Oh, ada juga? Ada juga. Oh. Nah, sawitnya punya PT. Oh, udah lama tapi itu? Sudah. Oh, sudah nggak? Di sekitaran perkebunan ada pabriknya untuk pengolahan buah TBS jadi CPO kan. Bapak juga kerja di situ? Iya. Oh. Bareng semuanya. Tapi dari dulu emang sawit berarti ya? Ya. Oh enggak, pertama karet. Aceh Kos itu karet. Oh, pertama karet. Nah, ini begitu order masuk ini perubahan sawit. Oh. Sebagian Tahun berapa tuh? tahun 2000-an gitu. Tapi berarti udah bisa beroperasi belum tuh kebanjiran? Udah, Oh, udah? hari ini mulai. Oh, baru? Iya. Saya akan coba datangi ya perusahaan sawit yang tadi saya dapat konfirmasi dari warga dan juga pekerja dari perusahaan sawit tersebut yang mengatakan bahwa perusahaan ini sudah berdiri bahkan puluhan tahun. Saya akan coba lihat situasinya, saudara. Bisa dilihat ada truk-truk CPO juga. Mungkin bisa ditunjukkan juga kepulan asap dari dalam pabrik ini terlihat jelas. Dan kita akan coba masuk ke dalam gerbangnya, saudara. Pak, dari Kompas TV, Pak. Udah lama tapi Pak ini, Pak, perusahaannya ya? Kalau pabriknya ini udah jalan 4 tahun. 4 tahun. Oke.
Kalau pemiliknya ada di sini, Pak? Nggak ada. Tapi orang asli ya? Orang asli sini? Iya. Aceh Tamiang? Iya. Oh, Asli orang Aceh Tamiang. kalau nggak ada ya. Tadi apa yang lihat kalau ada pemiliknya kan bisa ya lihat-lihat. Iya. Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan ATR BPN. Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka.